Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli wahin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa huwal latiful khabir. Fasyabna ka kita ka besar ka yaumul hadid amma ba'du. Wasikum manafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua, Tuhan yang maha kita minta perlindungan, minta pertolongan, minta karunia, minta fadilah, minta apapun daripada yang kita butuhkan. Lalu kita berkirim salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya yang agung, ahlul baitnya yang kita cintainya, khusus umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak lupa juga kita berterima kasih wabil khusus untuk guru-guru kita, baik guru sekolah maupun dosen-dosen kita di kampus. Wabil khusus guru-guru ngaji kita, semoga beliau semua yang mengajar dan kita yang belajar, Allah bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, Allah bukakan pintu taubat yang sebenar-benarnya, Allah bukakan pintu pengenalan yang sebaik-baiknya, amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan pengajian kita wabil khusus tentang akidah yang sudah sampai pasal nomor berapa kemarin ya? 68. Itu. Boleh kalau ada yang mau ditanya? Nggak ada, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. At-tis'atu wa sittun min nal hikamil atiyah qala al-imam al-alamah al-arbillah Syekh Ahmad bin Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala wa na'fa'ana bi wa bi barakatihi wa bi ulumi wa bi asrarih. Wa qala Syekh la tufrihuka ta'at. Janganlah kita merasa gembira atas perbuatan taat, li'annaha barazat minka, karena engkau telah melaksanakannya. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi lika. Tetapi bergembiralah atas perbuatan taat itu karena itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Faqul bifadlillahi wa birahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah di dalam surat Yunus ayat 58 dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan merasa mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia atau mereka bergembira. Itu yang lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang akidah, yang dimana tentang ketaatan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ada asbab-asbabnya, ada syarat-syaratnya untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, janganlah kita merasa gembira atas perbuatan taat. Dikatakan la tufrihuka ta'atuh. Janganlah kita merasa gembira atas perbuatan taat gitu. Jadi tanggal berapa ya? 27 ya. 2025.
36. Itu gitu. Jadi tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita bergembira atas ketaatan kita. Jadi taat itu artinya taatun, dia masih umum. Taat itu masih umum. Kenapa disebut taat itu masih umum? Karena taat itu bisa kepada penguasa, bisa kepada negara, bisa kepada orang tua, bisa kepada guru, bisa kepada Rasulullah SAW. Gitu. Taat itu masih umum. Jadi taat itu masih umum. Bisa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan. Gitu. Jadi kalau kita baca tentang taat itu masih umum. Belum merujuk dia. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah la tufrihuka, itu nggak ada kaitannya dengan semua ini. Iya, ila syait, ila sultan nggak ada, ila wasatan nggak ada juga, ila walidain nggak ada, ila syekh nggak ada, ila rasulillah nggak ada. Kata-kata itu masih umum. Dikatakan la tufrihuka ta'ata. Berarti ketika kita belajar tentang ilmu bahasa Arab, ketika sesuatu yang umum merujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah Jalla Jalaluhu. Gitu. Marilah kita bersama-sama taat. Marilah kita bersama-sama taat. Kata-kata itu masih umum, tapi ketika kita sudah belajar benar-benar bahasa Arab, yang umum itu merujuknya ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu tentang taat. Beda dengan ibadah, Pak. Nah, kalau ibadah, karena kita akidah. Kalau ibadah itu udah masuk khusus. Ibadah harus ke Allah tok gitu. Ibadah harus ke Allah tok. Nggak boleh ke yang lain. Kalau ke yang lain namanya syirik. Tapi kalau taat masih umum. Ke siapa aja boleh gitu. Makanya kemarin santri ribut karena dia taat sama gurunya. Terus pejabat dia taat sama penguasanya. Kita WNI taat sama negara. Lalu ada anak taat sama orang tuanya. Lalu para sahabat kepada Rasulullah SAW termasuk kita umatnya. Gitu. Jadi pada dasarnya konteks yang kita maksud di sini itu taatnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Taat hanya kepada Allah. Namanya taat absolut. Gitu. Taat absolut. Tapi kalau udah merujuk ke taat umum bakal jadi ribut. Di negara barat cara orang menyapa dengan menggeplak kepala atau mengunyeng-unyeng kepala. Di kita salim. Budaya kita ke sana dia bingung. Begitupun budaya sana kita. Itu taat kepada orang tua gitu. Ya, orang tua tuh kadang kalau anak sukses sering dionyeng-unyeng kepalanya diginiin. Iya, orang barat. Tapi kalau kita salim atau sungkem bahasanya. Itu namanya ketika sesuatu yang umum jangan ente bawa ke yang khusus gitu loh maksudnya. Terkadang kita masih dibawa yang khusus. Nah, sedangkan yang khusus dibawa ke umum. Ibadah itu khusus hanya kepada Allah, tapi kita ibadahnya masih Allah, dunia dan lain-lain gitu maksudnya, masih dibawa ke umum. Itu yang akan kita bahas di sini. Nah, perkaranya ialah
li'annaha barazat minka. La tufrihuka ta'at li'annaha barazat minka. Janganlah kita bergembira apabila kita sudah berbuat taat gitu. Jadi ada kata-kata Ibnu Athaillah padat, janganlah bergembira. Bergembira itu bahasa baku, kalau bahasa senang hati boleh aja sih. Dengan ketaatan yang kita lakukan gitu. Yang kita lakukan. Nah, di sini ini 1, 2, 3 gitu. Ada 4. Ketika janganlah, berarti di sini ada namanya tanda tanya. Janganlah itu berarti sesuatu yang bisa boleh, bisa enggak. Gitu. Bisa boleh, bisa enggak. Janganlah itu gimana bahasanya? Janganlah. Larangan ya, bahasa larangan. Ada lagi yang lebih tepat. Ya apa-apa Pak Ahmad kan ini ya. Janganlah itu apa? Bauan. Ada lagi kah? Janganlah itu perintah, bukan larangan. Perintah untuk tidak melakukannya gitu. Jadi kalau kita menjabarin ini itu perintah untuk tidak melakukan misalnya ini mah. Bergembira kan bisa banyak, suka dan lain-lain. Ketaatan itu yang tadi kita bahas ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ini ada 2, ada jin dan manusia, lakukan itu maksudnya amal soleh gitu. Maksudnya kita ini kalau berbuat amal soleh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan suka bergembira. Begitu kalau bahasa dibaliknya. Kadang-kala kalau kita melakukan amal soleh, sering banget kita bergembira. Gara-gara yang kemarin pelajarannya pada hikmah ke nomor 68. Kita kasyaf tentang kebaikan. Kalau gue berbuat baik, insya Allah dapat pahala. Tapi di hikmah ini, Syekh Ahmad ingin ngasih tahu kita bahwasanya bergembira boleh, tapi ada caranya. Gitu. Yang kemarin kan belajar tuh, kenapa kita berbuat baik? Yang pertama dapat balasan, yang kedua narik barokah, yang ketiga ini. Kadang-kala kita mesam-mesam kalau habis ibadah, padahal itu nggak boleh. Gitu loh. Jadi ini kayak step by step, kayak tangga ngajinya. Lama-lama makin rumit. Lah kemarin boleh, hari ini kok nggak boleh ya? Karena ini lama-lama hikmahnya makin dalam. Gitu loh maksudnya. Yang dulunya banyak makan, tiba-tiba nanti jadi sedikit makannya. Yang tadinya jadi sedikit, lama-lama jadi puasa. Ya jadi puasa Senin Kemis. Ini puasa Senin Kemis jadi Ayyamul Bid. Terus lama-lama jadi puasa Daud. Gitu loh ngaji ntar lama-lama. Kalau ngikutin, kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. Ya. Jadi kita ulang, jadi bergembira itu kata Syekh Ibnu Athaillah itu ada 2. Ini mah contoh doang. Gitu. Contoh doang, contoh. Janganlah gitu. Jadi gembira itu ada 2, Bu. Bergembira. Gembira. Ada yang terpuji atau hasan, ada yang sayyi'ah atau tercela. Jadi kalau kita bergembira ketika kita udah ngaji, ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu loh. Nanti ketahuan nih di sininya. Jangan-jangan kita selama ini taatnya
boleh sama Tuhan. Yang pertama yang tercela. Bersatu, tercela. Jadi bergembira yang tidak boleh tuh yang pertama melihat diri jadinya. Melihat diri sendiri. Apa melihat diri sendiri? Dia membahasakan aku suka ngaji. Sukanya itu tandanya dia melihat diri. Gue suka wirid nih, itu dia ujub dia. Gitu. Jadi contohnya melihat diri sendiri. Gewe aku dah nggak enak. Aku suka baca Waqiah Saban Malam misalnya. Kata-kata di sini dia udah ujub. Suka nggak suka, ya dia ujub. Gitu. Karena dia mengakunya pada manusia. Ketika teman bercerita kita ngomong gue juga suka tuh, itu berarti kita ujub. Teman lagi baca Quran, kita pengen rasain, pengen benerin, itu kita juga ujub. Karena makin halus nih, pelan-pelan ngajinya. Kalau enggak ini bingung nanti. Iya. Gitu. Hati-hati. Melihat diri itu namanya melihat daya dan upaya sendiri, tidak membaca la haula wala quwata illa billah. Gitu. Gue beda Gi. Kalau saya mah, kalau puasa makannya cuma gorengan doang sama nasi sekepal, dia ujub berarti. Ya mohon maaf, kenapa dia harus ada mekanik sama Magi? Gitu maksudnya. Ya beda Gi, dulu saya dapat amalan dari kiai ini begini, gitu maksudnya. Itu namanya melihat diri, gitu. Itu yang nggak boleh tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu yang pertama. Yang nomor dua, merasa dapat hak masuk surga. Merasa ada haknya masuk surga. Kita bacaan-bacaan lain-lain karena kita merasa pantas masuk surga, padahal nggak pantas. Illa kecuali rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Surga itu karena rahmat. Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Yang nomor tiga, yang sering menimpa kita, merasa lebih baik dari orang lain. Merasa lebih baik dari orang lain. Kadang kala kita merasa lebih baik dari orang lain. Yang tahu bukan orang lain, ini mah individu masing-masing sih jatuhnya. Kayak dia duha sendirian di kantornya, tiba-tiba mesem-mesem ngeliat temennya pusing. Dengan entengnya dia ngomong, makanya duha bang. Tandanya dia kena tuh ujub. Atau kita bangun tahajud malam-malam, dalam hati terbesit, yang lain pada tidur, kok bangun. Gitu. Yang tahu hanya pribadi masing-masing. Ngaku nggak mungkin, susah. Ini mah cuman pengakuan diri sendiri aja sih, gitu. Karena jalan ke Tuhan tuh beda-beda.
sekarang hidup kamu enakan ya Om Agi, ya wajar lah baca Qurannya rajin ini. Iya gitu. Kadang-kadang kita keceplosan ngomong gitu, padahal itu jati dirinya ya kita pribadi. Lalu ada yang terpuji, ada yang boleh terpuji. Yang terpujinya gembira yang dibolehkan, terpuji yang boleh melihat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia lagi ngaji kah, lagi sholat, dia selalu ingat, kalau bukan karena Allah, kok nggak mungkin nyampe sini. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Kalau Allah nggak ngasih saya sehat, saya nggak mungkin bisa kerja. Kalau Allah nggak ngasih saya sehat, saya nggak mungkin bisa datang tahlilan. Kalau Allah nggak ngasih saya sehat dan gitu, nggak mungkin saya bisa ngurus anak dan istri. Gitu. Kenapa hidup kita selalu pusing? Karena yang atas. Kita merasa bisa semuanya tanpa Tuhan. Tidak pernah melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Kita melibatkannya pengalaman, pendidikan, saringan orang, gitu. Cara didik anak tuh gini tahu, gini gitu. Akhirnya kita sendiri yang stres. Goy, gue udah baca beginian, Goy. Bini gue nggak mau nurut gue ya, anak gue pada berengkal semua, kenapa ya? Itu karena tadi dia merasa melihat dirinya sendiri. Itu yang dibolehkan. Yang nomor 2, cuma 2 dia. Senang dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama-ulama Betawi, orang-orang yang ngaji itu orang-orang pilihan. Itu pasti. Orang-orang yang ngaji itu orang-orang pilihan karena dipilih Allah, ditolong Allah untuk dia bisa datang menuntut ilmu. Orang yang ngaji itu orang-orang pilihan. Orang-orang yang baca sholawat itu orang-orang pilihan semua. Karena dia melakukan satu ibadah. Jadi nanti bakal ada tuh di hikmah keberapa tanda-tanda Allah menghinakan manusia. Salah satunya ketika manusia itu ingin berbuat taat, dia gak bakal bisa. Walaupun dia bersungguh-sungguh. Gue pengen hatam Quran sebulan demi Allah, gak bisa dia. Karena Allah gak ngizinin dan dia terhina di hadapan Tuhan. Itu dalam juga tuh. Yang pertama tuh, ketika manusia itu sungguh-sungguh ingin taat kepada Allah, Allah gak ngizinin. Itu tanda-tanda orang yang terhina di hadapan Tuhan. Walaupun satu bumi muji dia. Termasuk kita mungkin koreksi, gue pengen nyumbang setiap bulan 50.000 ke anu. 2 bulan lepas tandanya kita terhina di hadapan Tuhan. Karena mau taat aja gak diizinin. Ya emang berat, dia ngomongin enteng sampai gitu. Yang nomor 2, kita bersungguh-sungguh menghindari maksiat, malah kita terjerumus di dalamnya. Tuh, gue udah gak mau kayak dulu lagi. Nimbrung sorenya. Itu ciri-ciri manusia yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia dulu berazam, insya Allah setiap hari gue baca ratib, sampai sekarang gak dibaca. Tanda-tanda dia terhina di hadapan Allah. Makanya jangan suka janji-janji. Biasa aja hidupnya. Gitu. Kadang-kala kita ini, pelajaran hari ini nih, lagi naik pengennya nambah, terus akhirnya 0, minus bahkan. Gitu. Maksudnya, tadi Tuhan gak suka dia ibadah. Itu yang khusus tuh. Tuhan gak suka dia ibadah.
pantaskan diri kita dulu baru kita mengetuk pintunya, kan gitu ya. Cuman udahlah ini. Jadi kita senang dapat pertolongan Allah kita. Karena setiap dia berdoa, dia selalu menyelipkan doa Allahumma inna nas'aluka afa mu'afa fid din wad dunya wal akhirah wal ahli wal mali. Dia selalu menyelipkan kalimat, ya Allah terima kasih engkau telah memberikan kami kesehatan untuk bisa ibadah, untuk bisa sholat gitu. Barang siapa yang sholatnya gak baca doa itu, tandanya dia mengingkari yang nomor 2. Itu udah rumus paten gitu. Gua nggak baca lagi. Ya minimal bahasa Indonesia lah. Satu lagi, tanda-tanda Allah menghinakan manusia, dia tidak pernah berdoa tentang yang gini-ginian. Dia selalu berdoa, ya Allah tambahkan rezekiku, panjangkanlah umurku, sehatkanlah badanku. Tuh dia ciri-cirinya gitu. Iya. Kenapa sehat badan masih salah? Karena banyak orang sehat badan tapi maksiat. Ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala umur 7 tahun menghadiri pengajian Asy'ari As-Sakoti, ditanya oleh Asy'ari As-Sakoti, ya Junaid, apa itu syukur? Junaid kecil menjawab, syukur itu menggunakan nikmat tanpa maksiat. Apa kata Asy'ari As-Sakoti? Mudah-mudahan yang engkau ucapkan benar. Nangis Junaid. Maksudnya apa? Kadangkala kita cuman lisan doang. Itu kadangkala gitu. Jadi buat ibu-ibu termasuk saya pribadi, jadi kalau habis sholat doa Allahumma inna nas'aluka afa mu'afa fiddin wad dunya wal akhirah wal ahli wal malik. Ya Allah terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan gitu loh. Karena kalau kita sakit susah, mau sholat aja kayak berat. Termasuk sakit juga Bu. Jadi sakit itu ujian, kelihatan iman kita. Yang tadinya duhanya rajin, kena sakit panas, itu kelihatan. Benar-benar kelihatan. Iman kita berarti udah parah banget. Gitu. Kalau bapak-bapak biasanya kalau di jemaah Bu, nggak di rumah. Di rumah mah sholatnya pakai kaos, tapi kalau dari masjid ke koko. Minyak wanginya kenceng banget. Allahu Akbar gitu. Kayak orang Turki. Allahu Akbar kan gitu. Gitu. Habis pelajarannya. Segini dulu pelajarannya karena memang singkat hikmahnya. Yang pada intinya kalau kita taat dalam hati kita, pikiran kita, ya kalau bukan karenamu yang nolong, aku nggak bisa gitu ngaji. Karena banyak orang di sana, di sini kan bela-belain untuk ngaji, Pak Ahmad. Dengar-dengar Pak Ahmad. Di luar sana banyak orang bela-belain nggak ngaji. Ada aja alasannya. Wah, gue sibuk Pak Ahmad cari duit. Saya tanya, udah 1 M? Belum. Gue kan narik Bang Ahmad buat makan anak-anak. Mau makan apa? Kagak tahu. Gitu. Diingat-ingat aja kalau yang di sini bela-belain buat ngaji, yang di luar bela-belain nggak ngaji. Bela-belain nggak ngaji. Ketika udah pengajian ada aja alasannya. Hujan lah, sakit lah. Banyak cakap kau gitu kalau temannya. Sebagai kesimpulannya, jadi yang kemarin tuh sebenarnya kita hidup ini kata Pak Niang ngambil poin dari Allah tuh, ngambil poin. Jadi kalau ente berbuat baik dapat poin, berbuat jahat ngurangin poin. Itu aja sebenarnya. Sama dengan ini. Kita memang satu sisi berbuat baik, cuman yang halusnya nggak kita ambil, akhirnya poin kita berkurang banget gara-gara ini nih. Kita merasa, lah ini kan gua yang lakuin, ngapa jadi Tuhan gitu loh. Seakan-akan. Kita seakan-akan dilatih hari ini, oh iya ya, gue ngaji karena ya Allah ngizinin gue waktu gue longgar, istri gue sehat, anak gue sehat, makanya gue bisa diizinin untuk jalan ke sini.
Coba kalau kita bini kita sakit, anak kita sakit, pala udah nyut-nyutan kan, diuji lagi keimanannya. Datang apa kagak ya, datang apa kagak ya gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan kah? Olah sampai sini dulu deh. Itu karena Bang Pai mau ngopi dengan tebet ya. Oh, ada ya. Awan. Bapak juga mau nanya kah? Ntar aja ya. Bisa gitu. Apa tuh? Kalau misalnya kita kan ngaji nih, terus kita mau ngajak orang itu termasuk berbuat terpuji atau tercela? Tercela kalau kita mengajaknya dengan nggak sopan. Yang kedua, ngebanding-bandingin dia sama kita. Yang nomor 3, mengganggu kerjaannya dia. Dia lagi kerja, suruh ngaji, nggak sopan. Dia lagi nyari yang wajib juga. Gitu. Contoh teman kita lagi gojek, ngaji yuk. Nggak bisa bu, karena dia juga lagi kerja nyari nafkah buat anak-anaknya. Kecuali dia lagi santai ketemu entenya. Iya, lagi duduk-duduk, lagi ngerokok baik misalnya. Baru bisa. Yang kedua kayak tadi nih, ngaji lo udah jauh dari Tuhan, nggak bisa ngomong gitu coy. Gitu. Jadi kita jangan salah paham, bukan nggak boleh ngajak, cuman momennya aja kadang kurang tepat. Orang lagi narik, diajak ngaji, dia bingung juga dia. Gitu loh. Benar udah setahun belum dapet ya. Ada lagi kah? Dulu kalau melihat dirinya itu untuk diri sendiri bisa dipancermin gitu dulu, itu gimana dulu? Itu ngaca nggak apa-apa itu. Maksudnya dalam arti di hati itu gitu dulu. Apa? Ya, gitu. Maksudnya dalam arti muji diri sendiri gitu. Di depan cermin gitu. Muji diri sendiri mah boleh kalau ente tujuannya tahdits binikmah ya. Gitu. Tapi nanti jadi PA Mas Adi muji diri sendiri. Ngomong diri. Gitu. Rasul itu orangnya luwes, Bu. Pak. Jadi bukan berarti megang tasbih keliling, enggak, dia masuk pasar juga, ngomong sama orang-orang awam juga, makan orang-orang awam juga. Pikiran kita jangan yang aneh-aneh lah tentang Rasul. Rasul itu luwes aja. Humble. Ketika dia lagi sama ini ya ngomongnya ini, enggak ngomongin jadi Tuhan begini. Waduh. Enggak gitu Rasul. Luwes aja luwes. Gitu. Iya. Nggak ngomongin ngaji lu. Enggak, Rasul nggak pernah ngajak orang ngaji. Tapi ngajak orang beriman. Iya. Ya iya. Masa ada Rasul ngaji? Ya beriman lah, gimana sih om ngaji? Ngaji lu, ngaji. Beriman lah padaku dan Tuhan. Ada lagi kah? Gitu. Tuyulnya pada lemes nih, aman. Termasuk kalau misalkan menasihati keluarga itu, termasuk itu yang terpuji apa tercela? Tercela. Nasihati keluarga itu yang pertama rumusnya harus sama orang yang disegerin sama yang pengen dinasihatin. Contohnya, saya punya abang, saya nasihatin nggak boleh, harusnya apa? Ibu saya nasihatin bisa digampar saya. Berantem. Tuh, yang nomor 2, tadi apa ditanyanya lupa saya. Apa tadi Pis? Oh nasihatin. Orang perbuatan tercela apa terpuji gitu. Yang nomor 2, kita nasihatin dia tujuannya buat apa? Gitu, buat membenarkan sikap kita apa sikapnya dia nih. Kadang kita dakwahnya atas nama Allah, pas atas nama keluarga gitu, Pis. Kadang masih bimbang tuh. Contoh ya, kata Habib Umar bin Hafiz, terkadang kala penceramah aja masih dibelokin sama setan. Emang dia maulid temanya, cuman ketika lagi ngomong ngelantur kemana-mana, itu namanya dibelokin setan. Gitu kata Habib Umar. Halus. Yang tadinya harus bahasanya Nabi jadi bahas mohon maaf pakaian dalam wanita, kan gak etis gitu maksudnya. Membahas Nabi Muhammad jadi pakaian dalam wanita dibawa-bawa. Jadi ya nggak ada hubungannya.
Ya kita mah ngerokok aja kagak paham emang. Bisa. Jadi buat para ibu atau saya pribadi kalau menasihatin orang, lihat dulu siapa yang disegenin sama dia. Kalau kita nggak bakal masuk. Gue mau nasihatin abang gue, kalau gue domelin, siapa ya yang disegenin sama dia ya? Gitu, disegenin tuh kayak didengerin tahu omongannya. Lu tahu apa sih Cil? Ya, udah kena mental kita digituin. Gitu. Habis akhirnya kena mental nasihatin aki-aki. Baru hidup, Bib. Iya juga sih, gimana ya? Ya begitu udah kena mental Pak digituin. Terus dengan bahasanya yang halus. Susah tahu nasihatin orang, susah. Beneran susah. Muter kesana kemari nasihatin. Gua tahu obatnya nih, buat lo jajan. Ah gitu kan tadi. Duit. Buset gue diceramahin. Ya. Ya pidato. Ujung-ujungnya obat merah juga yang keluar. 2.000. Ada lagi kah sebelum ditutup? Yang disegenin ya, bukan yang dituain. Yang disegenin kadang-kala. No, sama abang lo ya nasihatin, nggak bisa. Abangnya nggak disegenin sama adeknya. Itu buat dicatat nih, buat orang sini kan. Tapi disegenin. Gue mau nasihatin adek gue gimana ya sama abangnya. Kagak kena, sama emaknya nggak kena. Yang disegenin adeknya siapa nih? Apa teman mancingnya? Yang kalau sama-sama mancing kan, gue lagi gini bro. Saya sabar, oke. Kena di itu, gitu. Karena kita ya gitu deh. Kalau dituain nggak kena. Anak aja nggak kena dinasihatin orang tuanya. Nggak kena, mesti yang disegenin anak. Bocil, tolong bilangin anak gue ya. Ngapain bang? Gini. Oke, gitu. Ada lagi kah? Halas? Udahlah ngopi dah sejam. Ngaji mulu ya. Tengah-tengah. Angkat. Apa Pak Ahmad? Pak Ahmad mau nanya nih. Satu lagi deh Pak Ahmad. Bulan? Enggak, ya udah. Ibu-ibu udah nanya kah? Halas, udah pada ngantuk ya? Ya udah. Bu, mau nanya enggak? Bu, nanya nggak Bu? Ya, ada jawab. Cara nyenengin suami cuma satu. Kasih tahu sekali, jangan pernah dibilangin lagi. Karena seorang suami itu cukup sekali. Gak perlu ngomong terus-terusan. Nggak usah dicecer mulu. Yang ada ditabok terus. Berisik amat lah. Ini gue denger. Iya, jadi seorang suami itu setahu saya Pak Ahmad. Besok bayaran atau besok ini, iya dia udah tahu udah. Jangan tanya-tanya lagi, dia mikirin itu otaknya udah ngeheng. Otaknya pantang-panting sama sini. Kelemahan suami, dia kalau nyari barang matanya lurus. Kasih tahu aja sebagai istri. Ini loh bang sebelah kanan. Oh iya. Marah-marah. Bajuku mana ya? Bajuku. Fokus di satu tuh. Karena saya begitu. Saya juga. Saya nyari, bini saya gini aja. Nyari apaan? Cincin saya mana ya? Oh nah sebelah kanan. Oh iya, gue kagak ngeliat. Sama itu dah. Seorang suami biasanya nyimpen baju kotor, celana di belakang pintu. Nggak pernah diganti. Nggak tahu dah. Mungkin dia hobi kali. Digantung banget. Karena gue mana ya? Dicuci bang. Karena masih gue pakai. Jadi ngebuka-buka ya begitu dah. Masalah nasional. Fakta membuktikan itu bener emang. Fakta beneran bang. Ketika istrinya mengeluarkan nada yang begitu cepat, suaminya diem. Karena bingung mau ngapain. Kagak denger. Itu jawabannya tuh sama Magi. Ngomong apaan? Nggak dengerin. Dia dengerinnya ujungnya doang. Oh gitu iya. yang. Iya.
Oh, cepet banget Top. kayak kereta Jepang. Untungnya nggak diulang lagi. Emang apaan? Wah, Ini bingung. berantem itu. Iya, iya. Udah, jangan dibongkar. Kurang lebih begitu. Yang pertama-tama kita berikan hadiah Fatih ini buat kawan kita Pak. Nah, Pak Imam dia sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Terutama buat anak saya yang sedang sakit juga si Ali, semoga dia penyakitnya. Buat kawan kita yang sedang sakit, dompetnya semoga Allah sembuhkan. Bagi kawan kita yang sedang mencari penghidupan dirinya, semoga Allah tolong. Bagi anak-anak kita yang sedang sekolah, semoga lancarkan urusan sekolahnya. Bagi para guru yang belum dapat sertifikat, semoga Allah mudahkan dapat sertifikat P3K-nya. Buat kawan kita yang belum turun ininya, buat Mas Ardi yang mungkin ingin mengembangkan usahanya, semoga Allah mudahkan. Buat Hafiz yang ingin jodoh, ingin semuanya, semoga Allah mudahkan juga. Buat yang datang pada malam hari ini yang ingin berhajat, semoga Allah tunaikan hajatnya. Saya Al-Fatihah. Auzubillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi.